Oke, ketemu lagi ya di mata kuliah analisis ya, analisis big data ya. Hari ini masuk ke sesi 6, materi yang akan kita bahas ya. Hari ini mengenai mengolah data dengan Pandas ya. Nah, jadi hari ini kita jelaskan mengenai Pandas yang nantinya kita praktekkan ya. Itu ya kita praktekkan menggunakan Jupyter Lab. Nah, seperti kita ketahui ya di sini bahwa proses persiapan data sangat penting ya, karena tanpa dataset yang sesuai, proses pembuatan model tidak akan bisa dilakukan dengan baik ya. Secara umum di hampir semua kasus proses persiapan data ya dalam hal ini bisa menghabiskan lebih dari separuh waktu ya dan juga energi bagi seorang data science. Beberapa orang bahkan menyebutkan bahwa tidaklah mengherankan bila persiapan data bisa memakan 70% tenaga dari waktu mereka. Bayangkan ya, 70% ya, hanya untuk mengelola data ya. Nah ini. Nah, dengan alasan inilah maka akhirnya kelompok komunitas ya pengembang dari Python pada tahun 2028 ya akhirnya dia mengembangkan sebuah library ya, library Python yang bernama Pandas. Pandas ini panjangan dari Python for Data Analysis ya itu. Nah, tujuannya untuk membuat library Python ini khusus untuk memudahkan proses persiapan data yang umum ya, seperti membersihkan data ya itu, terus memanipulasi ya, modifikasi data ya di sini, dan juga mendapatkan statistik agar cepat ya dilihat ya nilai rata-ratanya, baik itu berkaitan dengan rata-rata, median, maksimum, minimum daripada sebuah data ya atau sebuah tabel ya ini. Nah, Pandas ini menyediakan struktur data ya tingkat tinggi dan fungsi-fungsi yang dibuat untuk mempermudah manipulasi data dalam tabel ya. Misalkan mengubah bentuk tabel, melakukan agregasi ya, mengambil subset data tertentu dan sebagainya ya ini. Nah, sekarang kita lihat dasar-dasar untuk memahami Pandas di sini ya. Nah, kita contoh akan mengambil subset ya, subset dari data frame. Nah, ini contoh ketika kita ingin menggunakan Pandas ya di sini berarti kita harus import dulu ya. Import Pandas ASPD. Ini artinya kita mengimport library Pandas yang nantinya disingkat menjadi PD ya itu. Misalkan kita mempunyai variabel apel, yang mana variabel itu datanya seri ya. Datanya seri ya. Nih, maka di sini kita harus masukkan apel sama dengan PD titik series. Artinya datanya series yang diambil dari library Pandas sini ya. Nah, baru di sini masukkan datanya apa saja. Apel, misalkan apel 5,2,0,1. Artinya apa? Ketika kita akan print apel, nanti akan muncul di sini data apel dalam bentuk series ya, dalam bentuk series nih ya. Nah, nih. Series artinya vertikal ke bawah ya. Yang sebelah kiri ini adalah indeks. Kalau kita tidak memasukkan indeks, otomatis oleh Pandas ini dimasukkan indeksnya mulai dari 0. Ya, 0, 1, 2, 3. Indeks itu seperti nomor ya. Ya, nomor. Nah, hebatnya di Pandas ini nomor ini kita bisa menggunakan teks. Ya, misalkan nomor A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah, ini. Nah, ini contoh yang kedua adalah kita memasukkan dataset jeruk. Nah, jeruk sama dengan PD ya,
pandas ya, titik series, di mana datanya itu isinya adalah 0382. Nah, di sini dia menggunakan indeks sendiri ya. Kalau menggunakan indeks sendiri kita bisa sesuai dengan keinginan di sini. Misalkan indeksnya mulai dari 1, 2, 3, 4 ya di sini. Nah, ini indeks 1, 2, 3, 4. Sedangkan ini isi datanya. Ya, jeruk pada indeks 1, 0, pada indeks 2, 3, pada indeks 3, 8, pada indeks 4, 2. Gitu. Nah, sedangkan data tipe ini ya, D tipe ini adalah model data integer 64. Ya, ini otomatis dia muncul sendiri nanti ya di Python-nya. Nah, ini contoh yang kedua, ini adalah jeruk sama dengan pd.series ya, indeks. Nah, contoh ini indeksnya menggunakan teks ya, abjad A B C D E ya. A ya, jeruk 0. B jeruk, indeks B jeruknya 3, indeks C jeruknya 8, indeks D jeruknya 2. Ya, itu. Atau bisa juga kita ingin melihat data apel pada indeks 1 ya. Nah, data apel ya di sini kalau kita lihat jeruk semua, ini apel ya. Nah, ini kan ada apel ya. Dia ingin melihat indeks 1 pada apel ya, nih apel kurung ya, kurung 1, artinya indeks 1 data apelnya berapa. Nah, di sini 2 ya. Tuh. Begitu juga untuk yang jeruk misalkan ya, dengan menggunakan abjad nih. Ya, jeruk ya, kalau pakai teks ini pakai kutip ya, kutip 2 D. Nah, kita lihat di sini jeruk ya, D itu 2 ya. Nah, ini 2. Ya, itu. Nah, sekarang kita coba ya untuk prakteknya di sini ya. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini import ya, jangan lupa kita import pandasnya di sini. Ya, pandas aspd apel, kita memasukkan nama variabel apel dengan bentuk seri menggunakan pd ini pandas.series. Datanya ini ya 5201. Maka di sini akan muncul 5201 ya, sehingga secara otomatis ya indeksnya akan muncul. Ya, ini. Ya, terkecuali kalau kita ingin menampilkannya ya dengan menggunakan indeks sendiri di sini ya, ini. Ya, contohnya ya saya akan coba di sini ya, di baru, di baris program baru ya di sini. Nah, ini print. Ingat ya, harus di print agar muncul datanya gitu ya. Nah, oke, kita run. Nah, kita run ya. Sorry. Sebentar ya, print apple. Nah, ini tadi udah ya. Oke, sebentar ya, ini kita lihat dulu di sini ya. Lalu ini datanya sudah. Nah, ini ya. Apple ya, tadi munculnya agak lama dia. Nih. Ini ya, import pandas. Ya, terus kita ingin menampilkan data ya. Ya, menampilkan data hanya untuk melihat apel ya, pada posisi apel ya di sini ya. Nah, kalau kita ketik apel di sini, terus kurung tutup di sini ya. Nah, ini kurung lancip ya. Apel pada indeks 1 ya. Berapa isinya? Ya, tuh 2 ya. Nah, ini ya. Apel pada indeks 1. Nah, ini kan indeks 1 nih. Ya, indeks 1 isi datanya ini 2 ya, itu. Maka di sini 2. Ya, begitu juga dengan untuk misalkan ya ini apel ya. Misalkan apel berapa indeks yang ke 3 ya. Kalau indeks 0 itu pasti 5 ya. Nah, ini kan indeksnya 0 ya. Dimulai dari 0 nih indeksnya. 0, 1, 2, 3. Nah, kita run. Tuh ya, 5 ya, ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat indeks ya, sini ya. Indeks untuk jeruk di sini. Nah, ini jeruk ya. Kalau kita sudah import pandas, otomatis kita tidak usah lagi memasukkan importnya karena sudah di atas sudah kita import.
Nah ini ya, kita membuat variabel seri jeruk ya dengan datanya ini, dengan indeksnya ini ya, itu. Terus print jeruk, ya print jeruk. Lalu kita run. Nah ini ya data isinya. Setelah itu baru kita coba ya, jeruk. Kita ingin mengetahui ya indeks 3 berapa jeruknya gitu ya. Nah, indeks 3 berapa jeruknya ya. Lalu kita run. Tuh 8 ya, tuh. Ini indeks 3 jeruknya 8. Nah, begitu juga kalau kita ingin merubah indeksnya menggunakan abjad ya. Menggunakan abjad, kita tinggal menambahkan petik di sini ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini sudah saya ketik, misalkan di sini sudah saya ketik jeruk PD series, ini datanya, ini indeksnya. Ya, kalau indeks menggunakan teks, berarti dia harus menggunakan tanda kutip. Nah, ini kutip. Lalu kita run ya. Nah, ini. Lalu kita ingin mengetahui ya, untuk jeruk pada indeks C misalkan ya. Nah, jeruk pada indeks C berarti kan dia tinggal menambahkan kutip ya sini. Ya, kutip 1 C ya, indeks C. Lalu kita running. Ya, tuh. Ya, keluar 8. Ya, nah itu untuk apa yang berkaitan dengan dataset yang sudah kita buat menggunakan indeks, baik itu indeks berupa angka maupun indeks berupa teks ya, abjad ya, itu berupa abjad. Nah, sekarang kita akan coba ya. Ya, di sini kita akan coba untuk kita membuat data frame dengan 2 kolom ya, itu. Jadi ada 2 kolom data frame ya. Nah, kalau ini kan data frame-nya 1 kolom ya. Sedangkan ini adalah indeksnya aja ya. Ya, kalau ini nih indeks. Ya, ini nih 1 2 3 4 ini indeks ya. A B C D ini indeks. Sedangkan datanya adalah ini ya. Baru 1 kolom ya. Nah, kita ingin membuat datanya menjadi 2 kolom ya. Nah, dengan menggunakan Dix ya. Nah, ini ya, kalau di ini kita menggunakan namanya Dix ya, Dictionary sini ya. Di sini kita menggunakan Dix. Bentar ya, sebelum masuk ke situ kita coba untuk yang ini ya. DFI data frame kolom apple index print DFI. Artinya kita ingin melihat ya kolom apel di sini ya. Nah, ini. Ya, data frame-nya kan ini ya 320, kolomnya apel. Ya, indeksnya ini 1. Maka akan seperti ini. Kita menambahkan kolom, menambahkan 1 kolom judul fieldnya apel di sini ya, ini. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Ini ya, DFI ini artinya kita membuat data frame 1 ya, dengan menggunakan library pandas titik data frame ya, ini isi datanya 3201, lalu kolom ya, nama kolomnya apel di sini ya. Nah, terus indeksnya ini 1 2 3 4, lalu print DFI 1 ya, lalu kita running. Nah, jadi seperti ini ya, itu. Nah, bagaimana untuk membuat 2 kolom? Lalu di sini ada apel, ada jeruk misalkan ya. Nah, berarti caranya kita menggunakan dictionary ya. Nah, Dix ya. Saya lupa nih kepanjangannya apa nih, Dix ya, ini menggunakan Dix ini ya. Oke, kita lihat sini. Nah, ini ya. Dix 1 ya, ini kurung tutup kurung buka
yang bentuknya ini ya, ini apa? Bentuknya lonjong ya, ini apel ya, ini ya, ini ini nama fieldnya, ini field jeruk, ini isi datanya ya. Nah, lalu nanti di data frame satunya dia akan menampilkan panas data frame DIX1. Nah, itu prim DFI1 ya, itu. Artinya nanti kita akan menampilkan data frame yang isinya DIX1 ini ya. Nah, isinya ini. Nah, sekarang kita running. Nah, ini kan kita lihat ada 2 kolom ya. 1, 2. Sebenarnya sih 3 ya. Kalau ini tidak dihitung karena ini adalah indeks ya, nomor ya. Indeks atau kode ya. Fungsinya indeks ini adalah untuk memberikan benchmark ya, agar kita mudah mengidentifikasi dia ada di baris keberapa nih ya. Nah, artinya berada di indeks 1 ya. Misalkan 3. Ya, 3 berada di indeks berapa? Indeks ke 1 ya. Itu ya. Nah, itu oke. Sekarang kita ingin mencoba menampilkan berapa apel dan berapa jeruk ya di situ. Nah, berarti kita tinggal ini aja. Karena di sini variabelnya sudah diwakili oleh DFI 1 ya. Nah, misalkan DF1 ya, baru kita titik con. Dia nanti oleh Pandas akan dihitung secara otomatis ya, berapa apel dan berapa jeruk yang ada dalam data frame yang ada di tabel ini ya, ini. Nah, kalau ini kita running ya. Tuh. Apelnya ada 4. Coba kita lihat di sini apel 4. Kita lihat di sini apel 4 ya. Jeruk 4. Ya, nih. Jadi artinya ini 4 apel, ini 4 jeruk 4, artinya data keseluruhan bukan jumlah apelnya ya, tapi jumlah dari tiap barisnya ya, ini kan tiap barisnya 1, 2, 3, 4 ya, itu. Begitu juga dengan jeruk 1, 2, 3, 4. Artinya jumlah baris ya, ini count ini ya. Data frame 1 DFA 1 titik count untuk mengetahui apel ini ada berapa baris ya, ada beberapa baris 4. Nah, itu kecuali kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah apel seluruhnya, maka kita bisa menggunakan ini ya, DFI ya, ini DF1 titik sum ya, ini titik sum. Nah, ini ya, nah ini sum ini untuk mengetahui jumlah apel yang ada di tabel ini ya. Ada berapa jumlah apelnya nih? 5 tambah 2 tambah 1 ya, 8. Nah, ini kan jeruknya berapa? Ya, 11, 12, 13. Nah, kan kita running ya ini. Itu ya. Dilihat apel ada 8, jeruk ada 13. Ya, gitu. Nah, di Pandas juga kita bisa menampilkan dalam bentuk data statistik ya, data statistik. Misalkan kita ingin menampilkan berapa meannya, berapa standar deviasinya, berapa minimumnya ya, itu berapa maksimum nilainya ya. Kita bisa menggunakan yang namanya ya, misalnya DFA DW1 titik descript ya. Nah, descript ya, ini ya, descript lalu kurung tutup, kurung buka, lalu kita run. Nah, ini kelihatan ya data statistiknya, countnya ya, ada 4, min nilai tengahnya ya 2 ya, terus ini 325 jeruk ya, terus standarnya
ya, ini standar deviasi ya ini. Terus minimal nilai yang paling kecil berapa? 0. 25%-nya berapa ya? Ini apel 0,75, jeruk 1,75. 50%-nya ini ya. 75%-nya ini maksimum yang nilai paling tinggi adalah apel itu 5. Ya ini 5 tuh ya, apel paling tinggi. Nilai yang paling tinggi jeruk adalah 8. Ya. Nah, di sini 8 ya, gitu. Nah, ini adalah data statistik ya. Ya, begitu juga untuk yang lainnya ya. Nah, ini juga sama ya. Tadi nanti kalian bisa coba ya. Kalian ketik aja ya ini codingnya. Lalu ikuti bagaimana hasilnya. Jadi diketik satu-satu ya. 1 lalu running, 2 running, 3 running ya. Terus nanti ini juga sama ya. Terus nanti seperti apa dia keluarnya. Ya, itu ya. Nah, yang lainnya ini berkaitan dengan mengambil subset dari data frame ya. Ya. Ya, misalkan ya di sini kita ingin ya mengambil data ya dari apel ya di sini. Ya, sama dengan DFI data set 1, data frame 1 ya, titik apel. Nah, kita hanya menampilkan data apel saja. Gitu ya, dalam tabel ya. Nah, ini. Sekarang kita running. Nah, ini belum muncul ya. Kita harus print ya. Nah, print di sini apel ya. Nah, agar muncul ya. Print apel. Running. Tuh, kita lihat. Ini data apel nih. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Ya kan tuh apel 5201. Ya, tuh 5201. Ini. Atau bisa juga kita menggunakan teks ya. Ini apel ya, di sini apel. Ya, sama dengan df1 ya. Terus kita buat dengan menggunakan kurung ya, kurung lancip di sini ya. Lalu menggunakan teks, menggunakan tanda kutip apel sini. Nah, ini kita running, kalau dia belum muncul, berarti dia harus ditambahkan print kurung buka kurung tutup apel ya di sini. Nah, baru kita running. Tuh ya, sama saja ya tuh. Ya, itu. Ya, bisa juga kita ambil kolom lebih dari 1 ya dengan urutan yang kita tentukan sendiri ya di situ. Ya. Kalau kita ketik misalkan di sini ya jeruk ya, sini. Jeruk underscore apel ya di sini. Lalu sama dengan df1 kita pakai kurung lancip di sini. Kutip jeruk koma. Sorry ada kutipnya ya. Ini ya, koma. Apel kutip 1 ya, apel sini. Nah, ini. Nah, baru kita coba untuk running ya. Nah, untuk runningnya kita pakai print ya nanti. Nah, ini untuk agar tampil ya, print ya jeruk underscore apel ya ini. Nah, kita running. Nah, itu ya. Nah, ini ada error jeruk apel. Kita lihat di sini.
Ya, jeruk apel, print jeruk apel. Ya, jeruk apel di F1, jeruk ya, koma apel di sini. Oke, coba kita ini ya. Jangan pakai print, coba apa yang ada di sini. Ini kita lihat dia tidak dikenali ya, return of angel engine. Oke, ini kita coba delete. Ini kita cut ya. Oke, kita pakai coba untuk melihat ya, dev I ya, dev 1 ya, untuk melihat indeks 0 ya. Nah, hanya menampilkan indeks 0 ya, dan indeks 2 ya. Ini ya, dari sebuah tabel ini ya, ini. Jadi nanti yang ditampilkan adalah indeks 0 ya, ini ya, dan indeks 2 ya, ininya saja ya. Sekarang kita coba itu ya. Nah, ini kan indeks 0 dan indeks 2 karena indeksnya dimulai dari 0 ya, 0 1 2 3 ya, ini indeks 2 ya, itu ya. Itu terus kita ingin menampilkan di sini ya. Selanjutnya kita ingin memilih baris-baris tertentu dari suatu dataset atau data frame berdasarkan suatu perbandingan juga dapat dilakukan. Ya, contohnya ini kita akan menentukan baris mana yang memiliki nilai lebih besar daripada 2 di kolom jeruk dengan true bila memenuhi syarat, false bila tidak memenuhi syarat. Ya, nah ini misalkan di sini ya. Kita lihat di sini dev ya, dev 1 ya, ini. Terus kita masuk ke kurung ya, kurung lancip ya. Terus tanda petik jeruk ya. Nah, lalu kita masukkan di sini ya argumen jeruk yang lebih besar dari 2 ya, artinya pada data set jeruk ya yang menampilkan lebih besar dari 2. Kalau ada yang lebih besar maka dia akan muncul true, kalau tidak ada maka false ya di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita running. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini adalah frame ya, 0 1 2 3, ini adalah frame jeruk. Yang mana frame 0 apa indeks 0 nilainya adalah tidak lebih besar dari 2. Dia berada di bawah 2. Kalau 1 true berarti dia lebih besar dari 2. Sekarang kita cek ya tabelnya. Nah, ini tabelnya ini ya. Jeruk ya lebih besar dari 2. Berarti 1 lebih besar dari 2. Ya, indeks 2 lebih besar dari 2, 8 ya. Nah, berarti kan true-nya di sini ya. True, true. Di indeks 3 dia false. Itu ya, indeks 3 false karena jeruk nilainya 2, tidak lebih besar ya. Sama 2 dia. Jadi false, tidak lebih besar dari 2, 0 ini indeks 3, dan indeks 0 yang tidak ada lebih besar dari 2. Jadi yang lebih besar dari 2 ada di indeks 1 dan indeks 2. Nah, sini. Nah, indeks 2 ya, di sini. Ya, indeks 1 dan indeks 2. Nah, ini. Tuh ya. Jeruk ya 3 dan 8 ya itu. Itu. Nah, begitu juga untuk yang kalau kita mau cari yang apel ya, bisa juga ya. Kita copy aja sini. Kita cari yang apel sekarang ya. Nah, yang lebih besar dari 2 ya. Kita running. Nah, ini false semua ya.
yang true-nya ada di indeks 0. Kita lihat di sini datanya. Nah, apel indeks 0 jumlahnya 5. Ya, lebih besar dari 2 ya, gitu. Ya, ini. Ya, itu untuk mengetahui jumlah yang lebih besar dari 2 ya, itu. Itu ya, ini. Nah, dari sini juga kita bisa apa artinya menampilkan ya yang hanya memenuhi syarat saja ya, true-nya saja. Ya, kita hanya menampilkan yang true-nya saja ya ini. Nah, ini misalkan ya, kita tampilkan true-nya saja. Yang false-nya kita tampilkan. Nah, maka dengan menggunakan df1 ya di sini. Terus kita menggunakan kurung tutup ya. Di sini kurung lancip. Terus df1 ya. Terus kutip jeruk ya. Ini kutip lagi ya, ini. Ya, df1 ini juga tambah kutip ya. Sini kita tambah kurung, kurung lancip ya. Ini kita hapus dulu. Ini masukkan kutip jeruk ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan di sini lebih besar ya, sini dari 2. Nah, seperti ini. Ya, nanti dia akan tampil yang true-nya saja ya. Kita running tuh, lihat ya. Akan tampil yang true, yang lebih besar dari 2. Ya, untuk yang jeruk. Nah, ini ya jeruk ya, tuh. 3 dan 8 tuh. Tanpa melihat ini ya, untuk yang apel ya. Yang tampilkan jeruk saja. Ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan transport. Transport itu adalah menukar posisi baris dengan kolom. Bisa dilakukan dengan mudah dengan menggunakan transport. Ya, caranya misalkan df1 titik t. Lalu kita running. Nah, menukar ya. Posisinya yang tadinya seperti ini ya. Ini. Ya, tadinya seperti ini. Ya, kita transport. Ya, apel ada di posisi jadi horizontal. Seperti ini. Ya, sedangkan ini adalah indeksnya. Ya, indeks 0, 1, 2, 3. Nah, ini datanya. Apel, data indeks 0, 5, data indeks 1, 2, indeks 2, 0, dan seterusnya. Ya, itu. Ya, itu. Jadi, dicoba ya, dipraktekkan saja ya, sampai nanti dengan menggunakan ilog ya, ilog. Nah, ilog ini adalah kita melakukan apa namanya, membuat nilai ya. Ya, di situ kita bisa apa, menampilkan nilai ya. Ya, berdasarkan dari lokasinya ya. Itu ya, ilog ya, berdasarkan lokasinya sini. Ya, jadi kita bisa juga memberikan kolom mana saja yang akan ditampilkan dengan urutan yang kita tentukan. Contohnya di sini akan menampilkan subset data berindeks 3, kolom 1 dan kolom 0 gitu ya. Ya, ini. Ya, misalkan di sini ya, kita coba di sini. df1 ya, titik
ilog. Nah, ini ya ilog, terus kita kurung ya 3, artinya 3 ini adalah data indeks 3 ya, data indeks 3 ya, koma ya, kalau kurung tutup ya di sini, terus 1,0 ya, 1,0 artinya kolom 1 dan kolom 0 ya, ini sehingga akan ditampilkan seperti ini ya. Ilog 3 artinya indeks 3 ya, ini indeks 3 pada kolom 1 dan 0 itu ya. Ini ya data aslinya kan ini ya. Nah, ini indeks 3 ya. Nah, indeks 3 pada kolom 0 dan 1 ini ya, kolom 0 dan 1 ini ya, kolom 0 kolom 1 ya, sehingga isinya seperti ini ya, jeruk 2 apel 1 ya, ya jeruk 2 apel 1 ya, itu pada indeks 3 kolom 0 dan 1 itu ya. Oke ya, maka munculnya seperti ini, jeruk 2 apel 1 pada indeks 3 ya, pada kolom 1 dan kolom 0 gitu ya. Ya, kolom 1 ya dan kolom 0 ya. Kolom 1 di sini kan jeruk 2 ya, jeruk 2 di sini. Nah, ini. Kolom 1 ini kolom 1 indeks 3, jeruk adalah 2. Kolom 0 ya. Ini kolom 0 ya, pada kolom 0 jeruk apel itu 1 ya di sini. Nah, apel 1 ya, tuh. Oke ya, itu ilog ya. Jadi nanti kalian coba ya. Ini sudah ada ya. Ini kalian coba nih ya. Ilog 3 ya. Artinya menampilkan indeks 3 ya di sini. Ya, kalau kita coba df1 titik ilog 3 coba ya nih. df1 ya titik ilog 3. Nah, running tuh menampilkan daftar indeks 3 ya, indeks 3. Sini ya data aslinya ini ya. Nah, nih. Nah, ini ya tuh. Ini ya indeks 3. Ilog indeks 3 isinya ya apel 1 jeruk 2 ya. Situ ya, apel 1 jeruk 2. Nah, itu ya. Ya, begitu juga untuk yang lainnya. Ini ya, coba kalian coba ya. Terus juga ini ya untuk ilog dan log ya. Nah, jadi ada 2 ya, ilog dan log ya, itu. Nah, kalau log kita menggunakan indeks berdasarkan alfanumerik ya, berdasarkan abjad ya, A B C D gitu ya. Nah, itu kita berdasarkan huruf abjad A B C D ya, itu ya. Misalkan ya di sini kita akan coba menggunakan ilog, menggunakan log ya. Kita menggunakan log di sini, lognya ada di sini ya. Sebentar kita lihat dix, menggunakan dix 1 ya, ini ya dix 1 ya, ini sama dengan ya. Nah, ini pakai kurung ya, kurung ini ya,
kurung seperti panah ya sini ya. Terus di sini juga kurung ya, tuh lihat di sini nama variabelnya apel, ini datasetnya 5201, ini dataset jeruk 0382. Terus nanti diberi variabel namanya df1 pada pandas titik data frame dik1. Ketika di print dia seperti ini ya. Ini untuk dik1 ya. Oke, ini dik1 bentar ini drop ya. Oke ya. Oke, nah ini ya, ini sudah ya. Oke ya, bisa dicoba nanti ya. Oke ya. Nah ini juga sama ya, dik1 sama dengan ya, ingat ya, kurung kurawal lancip ya, kurung kurawal apel dengan isi datanya ini, jeruk dengan isi datanya ini, lalu nanti ada data frame 2. Nah, dia membuat data frame 2 ya, pada di sini pandas titik data frame dik1 indeks, nanti indeksnya menggunakan abjad A B C D E. Lalu kita print df2-nya, muncul seperti ini. Ini indeksnya ya. Nah, ini indeks A B C ya, itu. Misalkan ya, kita coba di sini ya, dia menggunakan indeks abjad. Oke ya, nih kita running. Nah, itu ya. Ini. Nah, dari sini kita bisa juga isi data frame kita bisa akses indeks dengan operator log. Contoh berikut, kita akan mengambil baris dengan indeks C. Ya, nah indeks C ini kita ambil nih ya, hanya menampilkan indeks C saja ya pada baris 3 nih. Nah, ini kan indeks C ya. Nah, kita tinggal masukkan saja df2 ya, yaitu titik log ya, kurung tutup tanda petik C. Nah, baru kita running. Tuh, dia hanya menampilkan ini pada indeks C ya, apel 0 ya nih, terus jeruk 8. Nah, ini jeruk 8 gitu ya. Udah, begitu juga untuk yang mengambil dua baris misalkan ya. Ini kita ambil dua baris indeks C dan indeks D saja misalkan ya. Nah, indeks C dan indeks D. Lalu kita running coba. Bukan ya. Oke, ini indeks D dan indeks D saja. Bentar, bukan seperti ini ya. Oke. Coba dua saja ya nih. Oke. Kita ambil yang D-nya saja ya. Oke, D. Gitu ya, untuk yang D. Ya. Ya. Hal ini juga bisa kita untuk membuang baris ya. Tuh, dengan membuang baris kita bisa mengambil beberapa baris saja, yaitu menggunakan drop ya. Menggunakan drop ya, misalkan kita masukkan df3 ya, sini sama dengan ya df2 ya, titik drop. Dan di sini titik drop ya, untuk 2. Nah, baris B saja yang kita drop ya, nanti ini B-nya akan tidak muncul gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Jangan lupa ini kalau tidak muncul kita print df3 ya. Nah, ini print ya, ini df3. Nah, ini kita running tuh ya, B-nya hilang
ya, langsung A C D ya nih ya, itu B-nya hilang. Sebenarnya tidak hilang, hanya tidak ditampilkan ya itu. Kalau ingin kita hilangkan berarti kita harus menggunakan perintah in place ya, in place sama dengan true ya itu. Oke ya, itu saja. Silakan ini dipraktekkan ya, coding ini dipraktekkan dengan menggunakan Jupyter Lab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.